Kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Pagi ini sebelum kami memulai aktivitas, kami ingin sungguh-sungguh mengerti rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kami, agar hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Tuhan berbicara kepada kami dan sampaikan isi hati-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kita berjumpa kembali di Mesbah Syukur pagi hari ini. Saya percaya kita semua di dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Ya, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, biarlah kita melandasi hidup kita, langkah kita dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12 mulai dikatakan di sana. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Saudara, firman Tuhan ini berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ya, kita ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan dan dikuduskan oleh Tuhan. Ketika kita sudah diangkat menjadi anak Allah yang dipilih dan juga dikuduskan oleh Tuhan, maka sudah sepatutnya ya kita hidup sesuai dengan kriteria yang Tuhan beri bagi kita. Ketika seseorang diangkat menjadi warga negara, misalnya di negara lain, ya kalau yang ada tinggal di luar negeri itu merasakan bagaimana perjuangan untuk mendapatkan ya pengakuan sebagai warga negara. Maka dia harus mengikuti semua standar dan kriteria yang berlaku di negara tersebut. Ada syarat-syaratnya. Demikian juga ketika kita ini dipilih sebagai orang-orang pilihan Allah. Dan firman Tuhan berkata di sini, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, ya standarnya itu apa? Kita harus mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ya, kita semua harus berubah saudara untuk menjadi orang-orang yang penuh dengan ya belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Ya, ini adalah sifat-sifat yang harus kita miliki sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang sudah dikuduskan. Artinya apa? Ya, belas kasihan itu kita mudah untuk berbelas kasih kepada orang. Lihat orang susah, kita cenderung ingin menolong. Ya, penuh dengan kemurahan, kerendahan hati. Artinya ya tidak mudah untuk menyombongkan diri, tapi kerendahan hati. Lalu kelemah lembutan, ya kesabaran, ya. Dan ayat 13 berkata, ya sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian.
Kita juga disuruh oleh Tuhan untuk sabar ya seorang terhadap yang lain. Bapak Ibu, dalam hidup ini seringkali kita ini terpancing di dalam rumah, suami dengan istri, ya orang tua dengan anak, seringkali kita terpancing untuk ya tidak sabar. Dan di sini dikatakan ya kita harus melatih karakter yang sabar ini saudara, ya supaya apa? Ya supaya ini kita boleh berjalan di dalam ya perkenanan Tuhan. Kita ingat akibat tidak sabar, Musa itu tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Karena Musa marah, terpancing emosinya dengan bangsa Israel yang bersungut-sungut. Akhirnya ketika Tuhan hanya suruh perintahkan gunung itu mengeluarkan air, Musa tidak sabar, dia marah saudara, dan dia pukul gunung batu itu. Ya, dan Tuhan berkata, karena engkau tidak menghormati kekudusanku, maka engkau tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Ya, orang yang sabar itu akan dikasihi Tuhan dan akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Sebaliknya, orang yang tidak sabar itu menjauhkan ya berkat Tuhan dari hidupnya. Dan dikatakan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita juga harus mengampuni. Saudara, kunci untuk bisa mengampuni orang lain itu adalah mari kita mengingat akan kasih Tuhan. Betapa banyak kali Tuhan telah mengampuni kita. Kita berdosa diampuni. Ya, seperti Kristus telah mengampuni kita, demikian kita harus mengampuni orang. Ya, kunci untuk kita bisa punya hati yang gampang mengampuni, ya ingatlah akan pengampunan Tuhan. Ya, saudara, tidak sulit bagi kita untuk mengampuni seseorang ya yang mungkin telah berbuat salah kepada kita, entah itu salahnya besar ataupun kecil. Ya, kenapa? Karena kita menyadari bahwa kasih dan pengampunan Tuhan yang tidak terbatas telah menolong kita juga. Ya, makanya dalam doa Bapa kami ya dikatakan ya ajar kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami sama seperti ya Tuhan telah mengampuni kesalahan kami. Itu selalu dan setiap pagi kita berdoa Bapa kami untuk kita ini bisa belajar. Waktu kita melepaskan pengampunan kepada orang lain itu bukan hanya untuk kebaikan orang itu, tetapi ya itu untuk kebaikan kita. Karena orang yang menyimpan kepahitan itu banyak penyakit, ya banyak tertekan. Bahkan kita tahu bersama orang yang penuh kepahitan itu cenderung amarah, emosi tidak terkendali, ya itu tidak baik untuk kesehatan. Ya, hormon kortisolnya naik, darahnya bisa mengental dan bisa berakibat pada jantung, ginjal dan lain sebagainya. Sebaliknya orang yang mudah mengampuni, sabar, itu orang yang selalu bergembira hatinya dan itu adalah obat yang manjur kata firman Tuhan. Biarkanlah Allah yang mengurusi kesalahan orang lain, tapi jangan kita yang kepahitan sama orang lain saudara. Jangan biarkan hidup kita itu ya dilumpuhkan ya dalam kepahitan oleh iblis, dilumpuhkan iman kita hanya karena kita gak bisa mengampuni orang lain. Karena Tuhan berkata ya berbahagialah orang yang mengampuni dosa sesamanya karena dosanya juga diampuni oleh Tuhan. Sebaliknya kalau kita tidak mengampuni dosa orang lain, maka Tuhan juga tidak mengampuni dosa kita. Jangan simpan kepahitan, buang itu semua jauh-jauh. Karena itu dikatakan ya kalau sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain. Apabila ada di antara kita hari ini yang menyimpan dendam, jangan dendam saudara. Lepaskan pengampunan supaya Tuhan juga mengasihi kita. Ya, lepaskan orang-orang yang berbuat jahat. Ingat, seperti Tuhan telah mengampuni kita, demikian juga kita harus lakukan kepada orang lain. Ayat yang berikutnya dikatakan ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hanya dengan kita belajar mempraktikkan kasih Kristus, ya maka kita akan dimampukan saudara untuk bisa memenuhi standar Tuhan. Memenuhi standar orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Ya, dikatakan di sana kita harus mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih itu akan mempersatukan, kasih itu akan menyempurnakan. Tidak ada hubungan yang tidak
tidak ada perselisihan. Semua orang pasti ada perbedaan dan seringkali menyebabkan perselisihan. Tapi ketika kita belajar ya memakai kasih Kristus, mengaplikasikan kasih itu dalam setiap hubungan kita, maka dikatakan kasih itulah yang akan menyempurnakan. Kita berlatih untuk menyempurnakan hubungan suami istri, menyempurnakan hubungan keluarga dengan segala mungkin problema yang ada, ya bahkan konflik yang pernah terjadi. Mari kita belajar untuk menggunakan kasih Kristus itu sebagai pengikat yang mempersatukan. Bahkan dikatakan di sana, hendaklah ya damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil ya menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudara, biarlah damai Kristus memerintah dalam hati kita. Artinya memerintah itu apa? Mau hati kita senang, mau tidak senang, mau lagi susah, kecewa, disakiti, damai sejahtera Kristus harus memerintah. Artinya memerintah itu menundukkan segala keadaan hati. Ya, damai sejahtera itu yang mengambil alih posisi hati kita. Damai sejahtera itu yang mengambil alih seluruh keadaan kita, pikiran kita, kehendak kita, sehingga hidup kita tetap dalam damai sejahtera. Karena orang-orang yang hidup dalam kerajaan sorga, sekalipun kita masih ada di bumi, tolak ukurnya adalah kita hidup dalam damai sejahtera. Sekalipun kaya, kalau tiap hari marah-marah, kaya tiap hari kepahitan, kaya tiap hari bersungut-sungut, ya maka engkau belum mengalami sorga. Tapi kalau kita hidup dalam damai sejahtera, maka kita mengalami sorga sekalipun kita masih ada di bumi. Dan dikatakan di sana, biarlah damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kita dipanggil untuk menjadi satu kesatuan dalam Kristus, dalam keluarga, di dalam gereja, dalam hubungan kita dengan sesama. Dan mari banyak-banyaklah bersyukur, saudara. Karena itu ya saya mau berkata pagi hari ini, kita mau belajar untuk melakukan firman Allah supaya hidup kita makin hari di dalam perkenanan Tuhan. Mari kita renungkan firman ini, saudara. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk hidup mengikuti segala ketetapan Tuhan, menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang dikuduskan. Kami harus memenuhi standar dari orang-orang pilihan Tuhan itu. Biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati pikiran kami Tuhan, agar kami boleh mendapatkan perkenanan-Mu. Karena itu pagi hari ini saudara, katakan bersama pujian ini. Damai sejahtera-Mu seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Lebih lagi katakan damai sejahtera. Damai sejahtera-Mu seperti sungai, seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sekali lagi katakan dengan iman, damai sejahtera-Mu Tuhan. Damai sejahtera-Mu seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu memerintah
hati kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami hidup melakukan setiap kehendak-Mu Bapa. Hidup dalam kesabaran, kelemah lembutan, kerendahan hati, kemurahan dan berbelas kasihan. Bahkan mengampuni orang yang bersalah pada kami, sabar seorang terhadap yang lain. Engkau lihat Bapa, kalau dalam hati kami masih ada kemarahan, kekecewaan, kami mau buang semuanya itu, agar kami boleh layak menjadi anak-anak yang dikuduskan dan dipilih oleh Engkau Tuhan. Bantu kami Roh Kudus untuk membuang semua karakter yang tidak berkenan, amarah, emosi, egois, kepahitan, kekecewaan. Kami buang semua itu dan kami mau belajar memiliki kemurahan hati, belas kasihan, kerendahan hati, supaya Tuhan berkenan atas hidup kami. Latih kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari yang Tuhan beri. Kami bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua kan anugerah-Mu. Hari ini Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan menyerahkan seluruh hidup kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau mendahulukan mencari Engkau. Sertai langkah hidup kami pagi ini. Kami yang bekerja, sekolah, kuliah, Tuhan sertai langkah-langkah kami. Biar apa yang kami buat hari-hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan dan kuduskan hidup kami. Buat berhasil Tuhan apa yang kami lakukan dengan tangan kami, agar hidup kami memuliakan nama Tuhan. Berkati Bapa mereka yang berulang tahun hari ini. Tambahkan Tuhan anugerah berkat-Mu. Engkau memperpanjang usia jasmani kami. Engkau juga mendewasakan rohani kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu melimpah atas hidup setiap kami yang sedang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan. Biar ada ucapan syukur yang keluar dari hati kami. Kami tidak mau apapun merampas damai sejahtera kami hari ini. Kami mau tetap tinggal damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran kami Tuhan. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan, masalah, tekanan hidup. Biarlah mereka boleh mendapatkan jalan keluar. Mari kita berdoa. Bapa kami Saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selesai. Bapa, buat waktu yang terus Tuhan berikan untuk kami, kesehatan, kekuatan, waktu-waktu yang ada kami tahu semua karena perkenanan Tuhan. Kami boleh ada hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami datang ke tempat ini dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Kami ingin ketemu dengan Tuhan. Kami ingin mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada yang lain hari ini Tuhan. Kau lihat hati kami Tuhan. Engkau selidiki setiap kami Tuhan hari ini. Bahkan kami tanggalkan semua kebutuhan-kebutuhan kami. Kami gak datang cari mujizat hari ini. Kami gak datang cari jawaban doa saja hari ini. Tapi kami mau datang ketemu Tuhan. Kami mau datang mengalami Tuhan hari ini. Kami mau Tuhan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kami datang karena kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Bukan yang lainnya Bapa, karena kami tahu ketika kami dapat hati Tuhan, kami dapat perkenanan Tuhan, maka kami akan mengalami semua janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami percaya firman Tuhan sanggup memberikan kami kekuatan, pemulihan, bahkan kesegaran dalam iman kami untuk kami boleh mengiring Tuhan lebih lagi. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka hati bagi firman Tuhan, yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita. Katakan bersama, amin. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus saudara. Silahkan duduk Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Iya, kita bersyukur puji Tuhan ya, semakin hari kita boleh semakin rindu untuk mencari Tuhan.
Dan hari ini saudara kita akan belajar sama-sama. Saya pengen kita semakin tahu tentang bagaimana kita ini harus hidup, karena saya percaya saudara ya bahwa bagi kita semua, menurut saudara hidup itu penting enggak? Penting kan hidup ini? Tapi di dalam pada kenyataannya banyak orang yang tidak sungguh-sungguh berespon menyatakan bahwa hidup ini penting saudara. Ya, saya melihat hari-hari ini orang-orang di sekeliling kita saudara, banyak orang yang Alkitab bilang umur kita sampai 70 tahun. Tapi kalau lebih dikasih bonus, ya 80, ada yang sampai 80. Tapi Alkitab berkata kalau sudah 80 ya kebanggaannya sakit, penyakit, dan penderitaan. Orang itu kalau ketemu umur ya 15 tahun yang mereka bahas masih happy-happy, mulai 20 mulai bahas mau kuliah di mana, umur 30 mulai bahas mau cari kerja apa, umur 40 ketemu yang dibahas itu ya gimana kerjaan, mau beli rumah apa, mulai umur 50 ketemu yang dibahas ya anak-anak sudah remaja nanti jodohnya gimana, masuk 60 kalau ketemu mulai kesehatan ya, dulu kalau bawa minyak wanginya LV sekarang bawanya minyak angin. Ya toh? Itu sudah ketahuan umurnya begitu saudara. Nanti kalau sudah 60 lebih mau 70 kalau ketemu yang dibahas apa? Lututku iki waduh. Nggak tahu cekot-cekot iki. Yang apa dokternya si api nih ngendi yo. Yang dibahas tuh dokter. Ya, nanti ada dokter di sana, ada yang ini yang bagus. Ya itu umur saudara. Nah, bagaimana kita hidup dalam dunia ini jangan sampai gagal fokus, tapi kita boleh memaknai dan memberi arti hidup kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Saya pengen hari ini kita belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang dia tuh kaya raya, terkenal ya, orang yang kalau dibilang menikmati dunia itu paling menikmati, tidak ada seorang pun yang seperti tokoh ini yang menikmati segala-galanya. Kalau dibilang sukses, dia sangat sukses. Siapa dia? Salomo. Salomo itu memiliki kekayaan melebihi semua raja bahkan yang setelah dia. Alkitab berkata tidak ada satupun raja di Israel yang kekayaannya itu melebihi kekayaannya Salomo. Jadi jangan sombong dulu kalau kita kaya. Karena Salomo itu paling kaya. Tapi dia bilang apa saudara? Buka bersama Pengkhotbah pasal yang kedua yuk. Salomo ini perenungannya Salomo yang saya yakin juga Salomo aja merenung begini loh. Apalagi kita ini ya. Yang ini Salomo yang uangnya mungkin ratusan triliun. Ini renungan hidupnya begini. Nah kita nih yang saldonya masih pas-pasan ya. Apalagi minta maaf terus, saldo kalau mau diambil maaf, saldo Anda tidak cukup. Ya harusnya kita lebih merenung daripada Salomo nih ya. Yuk kita baca bersama yuk. Pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang pertama begini Salomo bilang. Aku berkata dalam hati ya. Ini renungannya Salomo loh. Ya, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Di terjemahan yang lain Salomo berkata, aku mau menguji kebahagiaan. Bukankah setiap orang yang hidup mencari yang namanya kebahagiaan? Siapa pengen bahagia di sini? Semua ya. Saya juga pengen bahagia. Tapi apa yang Salomo bilang? Aku mencoba menguji kebahagiaan itu. Apa sih sebenarnya kebahagiaan hidup itu? Menurut saudara kebahagiaan itu apa saudara? Waktu saya menikmati dan saya dapatkan semua yang saya mau itu saya bahagia. Ya, waktu saya bisa punya rumah, saya bisa punya mobil, saya bisa punya itu saya bahagia. Menurut saudara bahagia itu apa saudara? Waktu saya bisa nikah dengan orang yang memang benar tepat itu bahagia. Tapi kita melihat arti kata bahagianya Salomo. Ayat 2 dia bilang begini saudara. Tentang tertawa, baca bersama. Tentang tertawa aku berkata itu bodoh. Ya, dan mengenai kegirangan apa gunanya? Aku menyelidiki diriku, ayat 3 dia bilang begini. Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Ya, sedang akal budiku memimpin dengan hikmat. Artinya Salomo minum anggur tapi tidak mabok. Ya, orang kaya begitu biasanya. Karena yang mabok itu biasanya stres.
Ya, tapi kalau orang cuma dia bilang aku menyegarkan tubuhku dengan anggur, tapi akal budiku tetap dalam diriku, artinya masih sadar. Kan banyak kan orang minum itu nggak sadar, ya itu sudah melampaui. Dia bilang aku menyegarkan diriku dengan anggur, ya tetapi akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa sih yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama apa dikatakan hidup mereka yang pendek, saudara. Hidup ini sebenarnya pendek loh. Umur manusia itu pendek. Alkitab bilang 70 tahun. 70 tahun itu enggak lama, apalagi sekarang yang sudah mulai menginjak kepala 6. Ya, berapa banyak yang kepala 6 angkat tangan? Yang kepala 7 ada? Yang kepala 7? Puji Tuhan ya, enggak usah takut ya ibu-ibu ya. Kalau dengar khotbah ini enggak usah takut, nih Alkitab yang bilang. Ya dikatakan di sana bahwa hidup kita ini pendek. Kalau kita mencapai 70, kan ada yang enggak mencapai. Kemarin saya lihat status seorang ibu angkat foto anaknya meninggal. Saya tanya, Bu, anaknya umur berapa? 21 tahun Bu Debi. 21 tahun meninggal, saudara. Kenapa Bu, sakit apa? Aduh sedih saya. Asam lambung ya naik sampai ke jantung dan meninggal. Sekarang banyak loh anak-anak muda itu asam lambung. Banyak loh ya. Ingat loh, asam lambung itu penyakit stres. Jangan biarkan dirimu stres. Makanya hari ini saya ajak merenung. Amin. Jangan banyak pikiran, renungkan hidupmu. Ya, dibilang hidup ini pendek, saudara. Kita nggak pernah tahu kita mau hidup sampai umur berapa. Bisa jadi yang sebelah kiri saudara minggu depan sudah tidak ada. Lihat sebelah kirimu. Ya, yang sebelah kanan bisa jadi besok. Jangan senang dulu. Loh iya, hidup ini nggak ada yang tahu tuh. Nggak ada yang tahu, saudara. Hidup ini misteri dan kita harus memberi arti yang benar-benar supaya jangan ya sampai kelewat. Lalu Salomo bilang begini, saudara. Lalu aku tuh berpikir apa yang baik bagi manusia selama mereka hidup di dalam umur mereka yang pendek di dunia ini. Yang baik itu apa? Dan biar ini menjadi perenungan kita sebelum Tuhan panggil kita, kita harus melakukan sesuatu yang baik. Karena gak peduli berapa banyak hartamu, ya saudara mau miskin, mau kaya, mau pejabat, mau orang biasa, mau muda, mau tua, kita ini satu yang pasti dari kita semua ini yaitu kematian. Mau muda juga sedang berjalan pada kematian, yang tua juga berjalan pada kematian. Malah belum tentu yang tua duluan mati. Jadi tolong yang muda-muda sekarang kau jangan melirik sama yang 70 tahun, yang rambut putih terus kau dalam hatimu nih, dia duluan nih. Belum tentu loh, jangan sombong loh, belum tentu. Lalu Salomo bilang begini, dia mikir melakukan apa ya di bawah matahari yang pendek umurnya ini. Yo ayat 4 dia bilang begini, lalu dia aku melakukan apa? Pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun, berarti rumahnya bukan satu. Mendirikan rumahnya banyak, saudara. Dan menanami bagiku kebun-kebun, kebunnya juga nggak satu, kebunnya banyak. Ya, rumah banyak, kebun banyak. Saya tuh kalau dengar orang bilang, wih itu orang Bu sertifikatnya 1 karung. Sertifikat 1 karung, saudara. Pernah kejadian di Palu ketika gempa berapa tahun yang lalu, tsunami besar dan terjadi likuifasi. Ada satu saudara gedung, itu gedung mewah dan itu suami istri ini bekerja dari dulu bekerja sampai mereka punya yaitu sertifikatnya 1 karung. Ketika gempa terjadi mereka berdua lari keluar. Sudah sampai di luar lupa karung sertifikatnya nggak dibawa. Balik lagi mereka berdua masuk untuk cari sertifikat. Begitu masuk roboh gedungnya. Terkubur hidup-hidup dengan sertifikatnya. Bayangkan saudara, selama hidup itu yang dicari, kerja terus banting tulang. Sampai dulu saya pernah kasih tahu satu ilustrasi kan, ada suami istri. Mereka tiap hari bekerja terus. Kadang suaminya bilang gini, "Mah, kita ini kan sudah banyak duit, jalan-jalan lah ke luar negeri." Karena buat apa duit kita banyak?
So istrinya bilang, jangan, tabung, belum banyak, kita kumpulin sebanyak mungkin. Tiap hari kerja sampai malam, satu saat istrinya lagi kerja mati kena serangan jantung. Karena kecapean, gak pernah tidur. Waktu istrinya mati, suaminya nikah sama pembantunya Inem. Begitu nikah sama pembantu, Inem bilang, Pak, Koko, kita liburan yuk ke Bali. Terbanglah mereka liburan ke Bali. Sambil berjemur di pantai hotel, Inem bilang gini, dulu Inem pikir Inem bekerja buat nyonya. Ternyata, siapa yang bekerja buat siapa? Nyonya yang bekerja buat. Itu namanya Inem lebih dari pemenang. Inem nyonya yang susah payah cari duit kerja, meninggal nyonyanya, Inem nikah sama bapak. Langsung Inem ngajak ke Bali, ke Singapura. Dan uang udah banyak. Jadi nyonya bekerja buat, hati-hati nyonya-nyonya. Juga tuan-tuan. Jangan sampai itu terjadi. Salomo bilang begini, aku melakukan pekerjaan besar, membangun, mendirikan rumah-rumah, menanami kebun-kebun, kebunnya banyak saudara, ditanami anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman. Dia mulai bergerak di dunia properti, bangun rumah-rumah banyak. Lalu nggak sampai di situ, dia bergerak di bidang perkebunan, dia bikin kebun anggur. Dan dikatakan bahkan dia itu bikin taman-taman. Dia menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Wis, banyak saudara. Ayat 6, bukan cuma itu, aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ taman pohon-pohon muda. Semua dia kerjakan dengan enak, dengan sukacita. Dia mengerjakan apa yang dia mau, dia kerjakan semuanya saudara. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan. Dan juga ada budak-budak yang lahir di rumahku. Dan aku juga mempunyai banyak sapi, kambing dan domba. Melebihi siapa? Melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Bahkan sesudah dia, tidak ada yang melebihi kekayaannya saudara. Dia mulai bergerak di bidang peternakan, perkebunan, perumahan. Semuanya dikerjakan sama Salomo. Ternaknya banyak, dia tercatat sebagai orang yang terkaya. Semua dia punya. Waktu dia hidup, dia mengerjakan dengan sekuat tenaga dan Tuhan bikin dia berhasil saudara. Ayat yang ke-8, dia berkata di sana apa? Aku mengumpulkan juga bagiku apa? Perak dan juga emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita. Dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yaitu banyak. Menyenangkan itu bapak-bapak. Ya, ini Salomo yang bilang. Bapak-bapak itu kalau dikasih izin istrinya nikah lagi, mau nikah lagi enggak? Karena ada istrimu di samping. Makanya kalau bilang enggak, sudah diinjak kakinya itu. Ya, Salomo berkata dia mengumpulkan perak dan emas. Saudara, sekarang emas lagi naik daun. Ya, emas ini gila-gilaan naiknya. Ya, dan semua orang berlomba-lomba uangnya buat beli emas. Ya, ketika emas naik kita diam-diam aja, karena diam adalah emas itu naik gila-gilaan, perak juga naik gila-gilaan. Kenapa saudara? Karena Alkitab berkata emas dan perak itu milik Tuhan. Emas itu gak mungkin turun harganya. Karena tidak bisa dibuat oleh tangan manusia. Itu diciptakan oleh Tuhan. Dan makin lama memang makin habis. Tapi yang pengen makin banyak. Makanya tidak akan pernah turun harga emas. Salomo bukan cuma emas biasa. Dia mengumpulkan emas tua, bahkan harta benda raja-raja. Dari seluruh negeri dia beli harta benda raja-raja. Dia koleksi kumpulannya kerajaan-kerajaan. Apa yang kurang dia mau, semua dia bisa dapat. Makanya saya bilang,
Udah deh, udah nggak ada yang lebih kaya hari ini yang duduk di tempat ini orang kaya. Kekayaanmu tidak melebihi Salomo. Bahkan dia bilang begini, dia juga budak-budaknya makin bertambah banyak, ada yang lahir di rumahnya, dan dia bukan cuma itu. Masih nggak enak nih hidup kok cuma gini-gini aja ya, semua sudah dikerjakan, semua berhasil. Dia panggil biduan-biduan, penyanyi-penyanyi saudara. Tiap malam diundang itu para penyanyi datang. Ya kalau zaman sekarang mungkin masih ada Salomo diundang, Justin Bieber diundang, ya Inul goyang ngebor di istananya. Pokoknya untuk menghibur hatinya. Ya suruh nyanyi karena ya sudah semuanya dia dapat. Ya nyanyi di sini untuk menghibur hatinya. Dia ngapain aja bebas saudara. Namanya juga orang kaya. Semua dia punya, semua dia dapat. Lalu dia bilang dan bahkan aku mencoba melakukan apa yang disenangi oleh anak-anak manusia, yaitu banyak gundik. Gundiknya banyak. Ya, kira-kira Salomo itu istri dan gundiknya kalau di plus 1000. 1000 loh. Ada di sini bapak-bapak yang bisa kawin seperti 1000? Kata bapaknya gini, satu aja pusing saya bu. Istri saya satu aja nih ya. Tiap hari bukan tambah kecil tambah besar bu. Ya, malah mengerikan. Ini 1000 saudara. Ya, itu kalau dibagi setahun dia mungkin ya 6 bulan sekali baru ketemu satu. Apa yang dia mau dia turuti. Istrinya 1000. Itu istri plus gundik loh, kurang apa saudara. Dia lakukan semua apa yang disenangi. Tapi dia bilang begini saudara. Dengan demikian, ayat 9 dikatakan di sana apa? Dengan demikian aku menjadi besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dan pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Ayat 10. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah dari segala jerih payahku. Dia tidak menahan pandangan matanya. Apa yang dia pengen, dia turuti. Apa yang dia lihat, dia turuti. Padahal Alkitab berkata, mata adalah pelita tubuh. Jangan dituruti semua keinginan matamu. Karena yang ada dalam dunia ini kata Yesus cuma 3 hal. Keinginan mata, keinginan daging, dan kesombongan hidup. Tapi Salomo dia ikuti semua yang dia mau. Dia turuti apa yang matanya lihat. Dia tidak menolak apapun yang hatinya mau. Dia ikuti saudara. Ayat 11 berkata kita baca. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah. Lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Pada akhirnya dia menemukan hidupnya kosong. Ternyata nggak ada apa-apanya. Punya istri banyak, punya harta, punya kekayaan, rumah banyak, perkebunan. Semua dia ambil saudara. Tapi pada akhirnya dia bilang dia tidak menemukan apa-apa. Semua itu sia-sia. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang hanya menggantikan raja. Hanya apa yang telah dilakukan orang. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat, ayat 14, mata orang berhikmat itu ada di kepalanya, kata Salomo. Sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Jadi untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Dia bilang sekalipun dia hidup berhikmat, nasib yang sama orang bodoh dan orang itu apa? Mati satu saat, dua-dua bakalan
mati. Sama-sama mati. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat maupun daripada orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang kesemuanya itu sudah lama dilupakan dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang bodoh juga akan mati. Dan kalau orang sudah mati, Salomo bilang semua akan dilupakan. Semua akan dilupakan, saudara. Orang mati itu keluarga kita bersedih paling banter 1 bulan lah. Teman-teman kantor kita, setelah itu meja kerjamu sudah diisi oleh orang lain. Orang sehebat apapun dia di rumah, gak mungkin istrinya nangis terus mau dikubur jangan dikubur. Terus taruh di rumah aja mayatnya. Karena saya sayang sama suami saya. Ada yang begitu? Gak ada. Kalau pengen, kalau bisa cepat-cepat dikubur. Ya, masa ada mayat mau disimpan di rumah? Makanya itu yang Salomo bilang, sehebat apapun saya, seberhikmat apapun aku, seberiman apapun aku, nasibnya sama-sama mati dan dilupakan. Makanya kita perlu temukan apa sih arti hidup biar gak sia-sia. Lalu Salomo bilang begini, oleh sebab itu aku membenci hidup. Saudara bisa bayangkan sekelas Salomo yang punya segala sesuatu sampai berkata, oleh karena itu aku benci hidup. Ada di antara saudara yang sekarang sudah benci hidup pengen mati? Gak ada kan? Bahkan sestres apapun kita ini gak benci hidup kan, masih pengen hidup kan? Tapi Salomo sebagai seorang yang paling kaya pernah berkata dia benci dengan hidup. Karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari, sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang seperti inilah hidup manusia, saudara. Kita datang telanjang gak bawa apapun, kita mati pun kita tidak bawa apapun. Ini loh arti hidup sesungguhnya. Dia bilang begini, aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang-orang yang nanti akan datang sesudah aku. Sehebat apapun kita bekerja keras, waktu mati semuanya kita akan tinggalkan. Lalu orang-orang yang tidak bekerja, mereka yang akan menikmati. Jadi bapak-bapak boleh kerja, tapi jangan lupa waktu, jangan lupa kau menikmati hidup, jangan lupa menikmati sesuatu. Amin. Lalu Salomo bilang begini, saudara. Dan siapakah yang akan mengetahui apakah orang bodoh itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah, dengan mempergunakan hikmat itu pun sia-sia. Salomo bilang kalau aku mati, nanti akan ada penggantiku. Lah apakah dia orang berhikmat atau bodoh kan aku enggak tahu. Tetapi kan dia yang akan menikmati semua harta yang sudah aku cari dengan jerih lelahku selama ini. Itu pun adalah sia-sia. Lalu dengan demikian aku mulai putus asa. Bayangkan loh, sekelas Salomo putus asa. Bukan karena miskin, bukan karena gak punya uang. Saking terlalu kaya jadi putus. Ini lebih kasihan lagi, saudara. Kalau kita putus asa karena miskin, ya biasa toh. Biasa kan? Lalu putus asa, aduh bagaimana ya nanti besok bagaimana. Kalau kita yang gak punya duit, yang miskin gak ada pekerjaan, putus asa itu biasa. Tapi saya mau bilang sama saudara, yang gak punya uang jangan putus asa dulu. Karena ternyata Salomo dalam segala kekayaannya pun pernah putus asa. Ya, ini lebih kasihan lagi. Semua dia punya, istri dan gundik 1000. Tetap dia mengalami kekosongan jiwa. Jadi saya mau bilang sama saudara bahwa hidup itu bisa menjadi putus asa dan kekosongan jiwa bukan soal ada uang dan tidak ada duit. Dari sini kita mengerti ada sebuah kebutuhan dalam jiwa manusia yang bahkan gak bisa diisi oleh uang dan kekayaan. Amin, saudara. Benar loh. Saya kadang merenung dengan suami saya itu bilang begini,
Orang-orang itu kalau tanpa Tuhan gimana ya? Maksudnya ya kita ini saja sekarang, ya saya tidak merasa kaya saudara. Tapi apapun yang saya mau sekarang saya bisa. Bukan mau sombong loh. Kan saya nggak pengen helikopter toh. Saya juga kan nggak mau beli mobil Ferrari toh. Ya tentu yang sesuai dengan kemampuan kita itu kaya loh, itu kaya. Jadi jangan bilang kaya itu, ya kaya itu waktu apapun yang kita mau sekarang kita bisa. Makanya Alkitab bilang jangan melampaui dari apa yang bisa kau patut pikirkan. Yang jadi salah kalau enggak bisa dipaksa-paksain, nah itu sok kaya. Nanti susah sendiri. Saya bilang sama suami saya gini, bagaimana orang kaya itu tanpa Tuhan ya? Kita aja sekarang apa yang kita mau kita bisa loh. Dan karyanya itu hidup. Kalau nggak ada Tuhan tuh hampa bener saudara. Makanya saya sama suami sampai hari ini masih melayani Tuhan. Saya bilang kita ini hari ini berbahaya karena kita melayani Tuhan loh. Bayangkan kalau orang nggak melayani Tuhan. Itu hidupnya seperti apa ya, nggak melayani Tuhan. Itu bingung loh saudara, bingung bener. Semua yang kita mau dan kadang-kadang malah dia lupa akan hari kematiannya. Salomo bilang begini, dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jeripaya di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan, kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya itu kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun adalah kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Ya kayak nyonya tadi mati, Inem yang gantikan. Itu kalau nyonya masih hidup, marah nggak nyonya itu? Untung sudah mati kan? Mungkin di akhirat juga nyonya bilang, senang banget kau Inem ya. Itu kan sia-sia saudara. Waktu kau hidup banting tulang siang malam gak bisa liburan semuanya dilakukan. Mati. Suaminya kawin lagi. Lalu dikatakan begini saudara 22. Apakah faedahnya dari yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jeripaya di bawah matahari. Dan dari keinginan hatinya. Apa faedahnya sekarang? Ini loh. Arti dari semua itu yang sudah kita cari itu apa? Ya lalu dikatakan begini saudara, seluruh hidupnya penuh kesedihan. Apalagi begini saudara kerja terus setiap hari kau penuh kesedihan hidupmu, hatimu penuh tekanan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram lalu tidak bisa tidur. Ini pun adalah jangan ya dek ya. Jangan sampai kau kerja, dikatakan di sini kerja penuh kesedihan, hidup ini terlalu singkat untuk kita sedih-sedih. Kalau engkau hatimu disakiti orang, cepat-cepat ambil keputusan, aku mau mengampuni karena hidup ini tidak lama. Jangan kau pakai untuk kepahitan sama orang, amin. Hidup ini singkat. Kalau ada yang lukai, jangan kau nikmati, itu hidup ini terlalu pendek untuk kita itu bersusah hati di dalam kesedihan, apalagi karena tekanan pekerjaan. Belajar untuk merelakan, belajar untuk melepas, belajar untuk tundukkan diri kita pada firman Tuhan saudara. Jangan sampai kita ini sudah kerja, sedih, susah hati, pekerjaan dioyak-oyak, dikejar-kejar, malam tidak bisa tidur. Ini loh Salomo bilang, bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Orang kalau hatinya gak tentram bisa tidur enggak? Gak bisa, banyak orang gak bisa tidur hari-hari ini harus minum obat tidur. Ada di sini yang gak bisa tidur kalau malam? Dan yang anehnya banyak-banyak kan itu orang kaya. Kalau orang miskin tidur-tidur aja dia. Ya, saudara tanya tuh tukang ojek malam pulang tidur karena capek. Capek fisik, capek otak. Kalau orang kaya nggak bisa tidur, karena yang capek cuma otaknya, tapi fisiknya kagak. Makanya kalau ada orang konseling, Bu saya nggak bisa tidur. Oh Bapak kerjaannya apa? Saya ini pengusaha Bu. Nah, kalau gitu biar bisa tidur, nanti Bapak coba ngepel satu rumah dari atas sampai bawah Pak. Bapak pel semua itu, pasti Bapak tidur. Karena kamu yang capek cuma otakmu, tapi badanmu nggak capek. Nah, itu bahaya saudara. Lalu kita lihat di sini apa yang pengkhotbah bilang. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia di dunia ini daripada apa? Makan dan minum dan
bersenang-senang dalam jeripayahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari, maaf, kau punya uang, tapi kalau Tuhan tidak beri kau karunia menikmati, itu tidak bisa. Walaupun orang kaya, kalau bukan tangan Tuhan yang kasih engkau karunia untuk menikmati kekayaanmu, tidak bisa. Makanya banyak orang kaya makan, minum, berantem. Tapi orang yang disertai Tuhan, yang hidupnya ada campur tangan Tuhan, Salomo bilang, tidak ada yang lebih baik bagi manusia di dunia ini daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayahnya. Tetapi aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Mari kita minta saudara penyertaan Tuhan dalam hidup kita, amin. Di sini nggak dibilang soal makannya daging atau steak atau apa, enggak loh. Makan, minum, dan bersenang-senang. Walaupun miskin kita masih bisa makan, masih minum, masih bisa senang-senang. Kalau ada tangan Tuhan yang menyertai hidup kita, saudara, amin. Jadi kita menemukan sekarang arti hidup bukanlah soal kekayaan. Tapi dari tangan Tuhan yang menyertai, memberkati, dan memberikan kita perkenanan Tuhan. Dikatakan di sini karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan. Siapa yang bisa merasakan kenikmatan selain daripada orang-orang yang dekat dengan Tuhan? Cuma Tuhan yang bisa membuat kita merasa bersyukur dan ada kenikmatan di dalam kehidupan ini. Makanya dalam segala jeripaya usaha yang kau kerjakan, selalu engkau tetap tinggal di dalam Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Tidak ada kenikmatan lain di luar Tuhan. Bukan soal kau punya banyak. Saya sudah melihat banyak orang kaya, saudara. Saya ketemu banyak orang kaya. Tapi yang berbahagia itu cuma mereka yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Yang di luar Tuhan enggak. Rumah tangganya hancur, bercerai, anaknya narkoba. Banyak duit loh, saudara. Tapi ternyata duit yang mereka dapat itu menghancurkan diri mereka sendiri. Karena mereka di luar Tuhan. Sebaliknya saya bisa banyak melihat orang yang sederhana hidupnya. Tapi mereka berjalan bersama Tuhan. Lebih berbahagia daripada orang-orang kaya yang di luar Tuhan. Kita harus belajar di hidup ini. Bahwa semua yang kita punya itu titipan Tuhan, amin. Supaya satu saat waktu kau ditipu kau bisa merelakan. Saya waktu itu belum kaya banget, saudara, saya nggak punya uang puluhan M atau MM-an. Ditipu uang saya 300 juta dibawa lari. Saya belajar untuk berkata, Tuhan ini adalah milikmu. Dalam nama Yesus, tolong jagai hatiku. Tiap kali setan ingetin orang itu kurang ajar ya, orang itu bawa lari uangmu. Dalam nama Yesus, dia lebih butuh Tuhan. Biarkan dia ambil, aku mau melepaskan pengampunan, aku melepaskan pengampunan. Harus begitu. Itu bedanya orang dalam Tuhan dan tidak. Kalau enggak mati juga saya. Tiap hari kepahitan, tiap hari ingat mukanya. Kan orang kepahitan tuh sama dengan orang jatuh cinta loh. Aku mau makan ingat dia. Aku mau tidur ingat dia. Iya kan? Mau apa aja ingat dia kan. Nah kita harus belajar, saudara. Saya sudah melihat itu. Padahal kaya nggak punya anak. Kalau mau dipikir juga uang buat apa coba. Ya, toh dia mati juga nggak ada yang mau ditinggalin warisan. Tapi dia ingat dalam waktu singkat kena cancer, mati, saudara. Uangnya nggak bisa membawa kebahagiaan. Makanya Salomo berkata begini, siapa yang dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan? Nggak ada. Mau sekaya apapun orang nggak ada Tuhan, hidupnya hancur. Ya, makanya jangan suka iri kalau lihat orang kaya. Ya. Banyak yang hidupnya itu berat sebenarnya, saudara. Syukuri apa yang kita punya hari ini. Asal ada Tuhan, itu cukup untuk kita bisa hidup berbahagia dalam hidup ini. Amin. Nikmati semua yang kita punya hari ini. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan.
Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan oleh Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Bahayanya kalau orang gak hidup takut akan Tuhan, tidak dalam perkenanan Tuhan. Alkitab berkata orang jahat itu cuma disuruh cari uang, kerja keras, nanti dikasih sama orang yang dikenan Tuhan. Sia-sia enggak? Sia-sia. Kerja keras iya, dapat duit banyak, tapi enggak dikasih karunia menikmati. Enggak pernah bersyukur. Enggak pernah bisa legowo, waktu sesuatu hilang kita enggak pernah bisa bersyukur. Bahkan hampa, putus asa. Jadi hari ini, mari kita putuskan untuk berkata Tuhan, bahwa kami hidup dalam perkenanan-Mu Tuhan. Supaya kami bisa menikmati apapun yang hari ini Tuhan beri. Apapun yang hari ini Tuhan kasih, kami mau menikmati itu Tuhan. Kalau hari ini engkau lagi diproses, nikmati prosesmu bersama Tuhan. Karena orang yang berjalan bersama Tuhan bukan hanya bisa menikmati segala kenikmatan, dia juga bisa menikmati semua proses yang sedang Tuhan izinkan dia jalani. Amin saudara. Bersama Tuhan. Yang terpenting bukan ada uang atau tidak ada uang. Ada masalah atau tidak ada masalah. Yang terpenting dengan siapa engkau berjalan hari ini. Kalau hidupmu dalam perkenanan Tuhan. Mau itu proses, mau itu berkat. Engkau tetap bisa mensyukuri semuanya. Amin. Kenapa saya berkata ini saudara? Karena saya pun mengalami perkenanan Tuhan. Itu yang membuat hidup kita berbahagia. Orang yang dalam perkenanan Tuhan walaupun kaya tidak pelit. Ada orang kaya, pelit saudara. Ya, ini pun sia-sia. Tidak bisa menikmati hidup. Ya, tetapi ketika kita dalam Tuhan, ingat ayat ini berkata, siapa yang bisa makan, minum, dan menikmati segala apa yang dia punya. Kalau dia berada di luar Tuhan. Hanya orang yang berada dalam Tuhan yang akan bisa menikmati segalanya. Amin. Kita bangkit berdiri bersama dalam Tuhan saudara. Terima kasih Tuhan. Apa arti hidup kami Tuhan? Kalau kami tidak berjalan bersama dengan Engkau. Kalau Engkau tidak ada bagi hidup kami. Kalau Engkau tidak mati bagi dosa kami. Maka tidak ada apapun yang bisa kami nikmati di hidup ini. Terima kasih Tuhan buat segala berkatan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami mengerti bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau mati bagi kami. Dan Engkau memberikan arti dalam hidup kami Tuhan. Datang pada Tuhan saudara, katakan sama-sama pujian ini. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Katakan pujian ini dari awal dan renungkan hidup kita. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Amin Tuhan. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku.
Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Bukan kekayaan, bukan apapun, tetapi kasih karunia Tuhan, penyertaan, perkenanan Tuhan. Itu yang akan membawa kita dapat menikmati semua jerih payah kita di dunia ini. Bilang, Tuhan ajar kami menyelaraskan diri dengan Engkau dalam hidup ini. Supaya kami hari-hari ini tidak takabur untuk berburu sesuatu yang kami belum miliki, sehingga kami melupakan arti hidup, yaitu perkenanan Tuhan. Yang kami butuhkan lebih dari apapun, yaitu perkenanan-Mu dalam hidup kami Tuhan, penyertaan-Mu dalam keluarga kami Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami sibuk dan dilupakan untuk berburu sesuatu yang bukan perkenanan-Mu di hidup kami. Engkau yang mampukan kami yang sedang berjalan dalam lembah kekelaman hari-hari ini. Engkau juga yang mampukan kami yang sedang menikmati kekayaan, sebab tanpa Tuhan semua itu menjadi sia-sia. Ajar kami mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Bawa kami Tuhan dalam pengenalan yang benar akan Engkau dalam hidup ini Tuhan, supaya kami boleh menikmati semua jerih payah sebelum kami dipanggil pulang dan meninggalkan hidup kami di dunia ini. Kami tidak ingin sia-sia Tuhan. Kami tidak ingin semuanya menjadi sia-sia, tapi biar semua di dalam perkenanan-Mu di hidup kami Bapa. Anak-anak muda, kejar perkenanan Tuhan. Jangan engkau hanya berpikir sesuatu yang muluk-muluk tentang masa depanmu, dan engkau lupa berkata, Tuhan, biar perkenanan-Mu dalam hidup kami, biar perkenanan-Mu tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Engkau memberi arti di hidup kami Tuhan. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Tuhan. Terima kasih buat sore hari ini. Kami tahu dan percaya Tuhan, semua yang terjadi di hidup kami hanya karena anugerah Tuhan. Baik itu dalam suka ataupun duka, ajar kami untuk selalu mengucap syukur dan sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Terima kasih buat setiap kami yang hadir sore hari ini, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur buat hamba-Mu juga, Engkau tibakan di tempat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, sore ini kami buka hati bagi firman Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami, tegur kami, hibur kami, kuatkan kami lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudara, hari ini saya berbicara tentang ujian iman ya. Kita perlu iman untuk mengikut Tuhan ya, dan mengikut Tuhan itu tidak enak. Siapa yang bilang ikut Yesus enak? Ya, ikut Yesus itu tidak enak. Kenapa? Karena kita harus belajar melakukan kehendak Tuhan. Kita harus mematikan keinginan daging. Matikan keinginan daging itu gampang, enak atau tidak? Tidak, karena semuanya pengennya hidup menurut daging, karena daging ini enak. Rasul Paulus berkata, aku benci tubuh celakaku ini ya, karena aku ingin dekat dengan Tuhan, tapi sulit, aku masih diam di dalam tubuhku yang masih bisa marah, bisa tersinggung, bisa kepahitan, bisa kecewa, bisa takut. Tapi kita berdoa saudara, supaya hari ini Tuhan boleh berbicara kepada kita, memberi kekuatan. Buka bersama 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga mulai. Ya, pengharapan iman dan kasih judul perikopnya. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga mulai. Firman Tuhan berkata di sana demikian, terpujilah Allah dan Bapa kita
Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang apa? Yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita tahu bersama Alkitab berkata kita ini semua sudah mati karena dosa. Tapi karena Kristus kita dilahirkan kembali. Menuju kepada apa saudara? Hidup yang penuh dengan pengharapan. Selama masih ada pengharapan di dalam hidup kita, maka selalu masih ada kesempatan. Tidak ada yang mustahil saudara, asal kita masih berharap kepada Tuhan. Yang bahaya itu kalau orang sudah tawar hati, sudah tidak punya pengharapan. Ya biar aja lah, memang namanya hidup begini ya mau diapa. Ya enggak usah Tuhan-Tuhanan lah. Nah ini bahaya saudara. Ya kadang-kadang orang saking menderita, dia udah nggak mau lagi berharap kepada Tuhan. Dikatakan di sini kita yang tadinya mati karena dosa, kita bersyukur lewat Kristus kita dihidupkan kembali, dibawa kepada satu kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Ayat 4 berkata, untuk apa saudara? Pengharapan kita di dalam Kristus itu untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di mana? Di sorga bagi kamu. Bilang kanan kirimu, Tuhan sudah sediakan di sorga loh bagi kamu. Ya, yang satu bagian bilang, yang nggak dapat binasa, nggak dapat cemar, nggak dapat layu, itu Tuhan siapkan bagi kita di sorga. Ya, jadi saudara, ya kita ini semua yang mau masuk sorga harus mulai latihan sekarang. Ya, latihan hidup di sorga. Di sorga itu tidak ada orang marah-marah, amin. Haleluya. Ya, kalau saudara masih marah-marah, saudara nggak bisa masuk. Di sorga nggak ada orang selingkuh. Di sini pasti nggak ada lah yang selingkuh ya. Aman tentram ya, nggak ada ya di sini perselingkuhan ya saudara. Ada atau tidak? Oh tidak ada ya, puji Tuhan. Ya, saudara, di sorga itu nggak ada orang tersinggung. Di sorga nggak ada orang kepahitan. Di sorga nggak ada orang kecewa. Karena di sana ada bagian yang tidak dapat cemar, nggak layu, nggak binasa. Ya itu berbicara tentang hal-hal yang kekal. Nah kita ini sekarang lagi latihan untuk bisa masuk sorga. Ya siap-siap latihan, nggak marah-marah suami istri, amin. Kok abis amin tapi ketawa gitu ya. Jadi saudara ini menertawakan diri sendiri atau bagaimana gitu ya. Ya iya kan, kita mulai latihan dari sekarang jadi orang yang damai sejahtera, ndak marah-marah, ndak tersinggung, ndak kepahitan. Dikatakan di sana ayat yang kelima, yaitu bagi siapa? Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita ini semua sudah menerima keselamatan dari Tuhan, tapi baru akan dinyatakan pada akhir zaman. Saya mau tanya saudara, kira-kira ada yang gagal nggak dalam perjalanan iman? Akan ada nggak orang yang gagal? Ada. Berarti keselamatan bisa gagal nggak? Dari pihak siapa? Manusia, bukan dari pihak Tuhan. Dari pihak Tuhan keselamatan itu tidak pernah gagal. Siapa yang menggagalkan? Kita sendiri, karena kita menolak kasih karunia Tuhan. Karena kita nggak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Makanya Alkitab ini kita sekarang ini dipelihara dalam kekuatan Allah. Kita harus meminta kekuatan dari Tuhan, sementara kita menantikan keselamatan yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Jangan santai jadi orang Kristen. Ya, jangan aman-aman. Saya pengkhotbah pasti masuk surga. Belum tentu. Saya pemain musik di gereja, pasti saya masuk surga. Orang tiap minggu saya absen. Belum tentu.
Jadi tidak menjadi jaminan ketika kita paduan suara di gereja, main musik di gereja, khotbah seperti saya, bukan berarti langsung otomatis kita ini terdaftar di surga. Baru akan dinyatakan pada akhir zaman nanti siapa yang lulus. Makanya Yesus berkata, satu saat di akhir zaman ketika dia datang, banyak orang akan berseru kepadaku apa? Tuhan, Tuhan, aku melakukan mujizat demi namamu. Aku usir setan demi namamu. Ya, aku melakukan kesembuhan demi namamu. Orang yang lumpuh berjalan demi namamu. Tapi Tuhan bilang, enyah engkau daripadaku. Aku tidak mengenal engkau. Sebab engkau pembuat kejahatan. Jadi ternyata tidak semua orang akan dinyatakan lulus pada akhir zaman. Makanya dikatakan di sini, kita ini dipelihara dalam kekuatan Allah. Kita perlu kekuatan Tuhan untuk bertahan sampai pada hari-hari yang terakhir. Karena dunia ini jahat. Iblis itu ya licik, dia ingin membawa kita jauh dari Tuhan. Iya, makanya saudara, kita kenali strateginya iblis hari-hari ini. Iblis gak suka kita hidup dalam kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman, pakaian, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Walaupun kita masih hidup di dunia sekarang, kalau kita hidup dalam kebenaran, dalam hidup kita pasti ada damai sejahtera. Ketika ada damai sejahtera dan kebenaran, maka kita pasti bersuka cita. Orang yang dipelihara dalam kekuatan Tuhan, dia sudah hidup di surga selagi dia masih di bumi. Ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini yang harus kita jaga. Tapi iblis itu suka membawa orang untuk hidup di dalam apa? Dosa. Waktu ada dosa, maka tidak ada damai. Yang ada itu galau, stres, depresi, boro-boro sukacita. Marah-marah tiap hari, berantem di rumah, ribut di rumah. Dikatakan di sana kita ini dipelihara dalam kekuatan Allah, sementara kita menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Hati-hati, jangan ada yang gagal di tengah jalan. Kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Nggak usah bicara Tuhan Yesus datang lah. Bicara tentang kematian, nggak ada satupun dari kita yang tahu kapan kita mati kan? Kalau saya bicara kematian, jangan melirik sama yang sudah tua. Saudara melirik tuh, saudara bilang, kayaknya dia duluan ini. Hati-hati saudara ya. Tua itu bukan syarat untuk mati. Jadi hidup ini bukan soal berapa lama kita hidup, tapi apakah hidup kita ini berdampak atau tidak. Nah, dalam kita menanti keselamatan yang akan dinyatakan Tuhan itu, mari kita minta kekuatan Tuhan saudara, agar kita ini memperoleh kekuatan bertahan di dalam hidup kudus, ya, di dalam perkenanan Tuhan. Ayat yang ke-6 dikatakan begini, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh apa? Berbagai-bagai pencobaan. Ya, tadi kita sudah baca yang enak-enak, kita disediakan begini di sorga ini. Tetapi bergembira memang akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Yang namanya pencobaan itu enak atau tidak? Banyak orang bertanya kepada saya, Bu, kenapa Bu? Saya udah ikut Tuhan loh, saya ini melayani loh, saya ini pendoa loh. Kenapa Bu, saya ini masih mengalami pencobaan yang begitu berat? Saya bilang, Bu, kau tuh ngerti Alkitab enggak? Kalau kau tuh masih menghadapi pencobaan, itu tanda bahwa kau masih hidup. Amin. Iya, di hidup ini kita juga memang pasti akan mengalami yang namanya pencobaan. Cuma di kuburan yang tidak ada. Jadi saudara mau pilih mana? Ya, namanya hidup ini ya memang pasti ada pencobaan. Karena kita sedang menanti tadi itu loh. Ya,
Janji-janji Tuhan yang akan dinyatakan kelak kita akan terima. Saya kemarin terima telepon dari seorang ibu. Bu, Ibu Debbie, saya mau bunuh diri. Ibu tunggu dulu Bu, kenapa Bu? Nangis saudara. Ya udah saya diamin aja dulu biar nangis kan. Nggak bisa bicara kok. Lama saudara. Ibu bisa diam tenang sekarang. Kalau udah tenang ngomong sama saya. Saya mau mati aja Bu. Saya mau bunuh diri Bu. Ibu tenang, ibu mau bunuh diri kenapa? Suamiku selingkuh Bu. Aduh ibu ya, suami yang selingkuh kenapa ibu yang mau bunuh diri? Ya kenapa Bu? Makanya jangan terlalu mencintai siapapun lebih daripada engkau mencintai Tuhan. Ibu-ibu jangan cintai suamimu lebih dari Tuhan. Maka jadinya gitu. Ketika suami selingkuh mau bunuh. Saya bilang sama suami saya, heran aku, ada orang suaminya selingkuh dia mau bunuh diri. Ya, saya bilang sama suami saya, kamu jangan coba-coba selingkuh. Karena saya nggak akan bunuh diri. Ya kalau itu memang pilihanmu, saya bentangkan karpet merah. Kau sudah tahu kebenaran, benar nggak saudara? Jalani hidup ini ya yang normal aja lah, cintai Tuhan. Saya bilang Bu, semua orang bisa berbuat salah. Hari ini mungkin suami ibu lagi dalam dosa, dia jatuh akibat iblis. Ibu sekarang berdiri teguh, jangan ngomong mau bunuh diri, berdoa buat suamimu. Amin. Tapi Bu saya nggak apa-apa, udah ibu kerja aja, hidup normal. Ya, bilang sama suamimu, bertobat kau. Saya doakan biar Tuhan menghajar kau dengan caranya. Jangan ibu mau bunuh diri, cintai Tuhan. Memang selama kita hidup di dunia ini pasti akan ada pencobaan. Tapi ayat 7 berkata, maksud semuanya itu ialah untuk apa? Membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang iman kita ini nilainya jauh lebih tinggi daripada emas yang fana. Nah iman yang bagaimana yang nilainya jauh lebih tinggi daripada emas? Iman yang diuji kemurniannya dengan api. Ya, kalau dalam hidup kita tuh ada api panas enggak saudara? Panas, tersiksa, rasanya enggak betah. Emas itu dikatakan murni karena dia dibakar dalam peleburan api. Waktu di titik tingkat panas yang tertentu yang paling panas, emas itu terpisah dari unsur-unsur lain yang ada yang mencampur. Makanya emas itu mahal. Nah iman kita dikatakan lebih mahal daripada emas yang fana ketika iman kita ini sudah teruji. Dia Tuhan yang berjanji dan tidak pernah sekalipun dia mengingkari janjinya. Karena itu bagian kita, ayo jadi pelaku firman, ayo bertobat, ayo sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Karena ada banyak hal yang supranatural yang bisa Tuhan kerjakan dalam hidup kita waktu kita sungguh-sungguh percaya. Bangkit berdiri bersama. Mungkin hari ini engkau sedang dimurnikan oleh api dan engkau merasa Tuhan, penderitaan ini terlalu berat. Mari yakinkan dirimu saudara bahwa Tuhan tidak pernah salah. Dan Alkitab berkata, Tuhan berkata, aku tahu jalan hidupmu. Dia maha tahu dan tidak ada satu pun dari hidup kita yang Tuhan tidak tahu. Dia tahu pergumulanmu hari ini. Dia tahu betapa berat yang engkau alami hari ini. Tapi dia juga tahu batas kekuatanmu. Karena Alkitab berkata Tuhan itu setia dan adil, dan karena itu dia tidak akan pernah membiarkan engkau dicobai melampaui batas kekuatanmu. Kalau hari ini engkau sedang mengalami sesuatu yang berat, bilang Tuhan terima kasih, aku tahu aku bisa melewati ini. Aku pasti kuat melewati ini dan aku akan keluar sebagai seorang pemenang. Biarlah hidup kami menjadi saksi iman bagi keluarga kami, anak cucu kami Tuhan, supaya mereka melihat perbuatan Tuhan yang besar lewat hidup kami. Hamba berdoa Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang sedang
diuji, yang sedang dimurnikan dengan api pemurnian hari ini. Beri kekuatan Tuhan. Biarlah kami melewati semuanya dengan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga kami bisa menjadi saksi bagi nama Tuhan lewat hidup kami yang mengalami Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Kami tahu Tuhan akan pakai kami untuk melayani jiwa-jiwa di luar sana. Hamba berdoa, pakai umat-Mu, jemaat-Mu, biar mereka boleh menjadi orang yang menjadi berkat bagi kota ini. Kami berdiri Tuhan bagi kota ini, memohon keselamatan Tuhan turun atas kota ini. Biarlah lewat hidup kami yang sudah dimurnikan iman kami boleh berjumpa dengan jiwa-jiwa. Pertemukan kami Tuhan dengan orang-orang yang akan kami layani. Biar impartasi iman itu, ketika kami cerita tentang Tuhan, ketika kami cerita tentang kebaikan dan kebesaran Tuhan, mereka boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapa. Kami mau berkomitmen untuk hidup melakukan